أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام. الحمد لله الذي أنزل القرآن فلكل شيء فيه بيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومواله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Alhamdulillah, hari Senin baru 26 Senin 26 Syawal. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah berkumpul sejenak sekitar setengah jam untuk kembali membahas kalamullah. Abu petang sempat terfikir itu, kalau sekiranya kajian subuh kita kok seayat sehari, satu ayat tiap pagi gitu. Kalau 6.236 ayat Al-Quran berarti kita bisa menyelesaikan dalam 10 tahun. Kalau secara matematis ya. Kalau sekiranya ayatnya panjang tentu seayat. Tapi mengingat lama itu, semoga Allah berdoa, semoga Allah istiqomahkan. Orang yang menyampaikannya istiqomah, orang yang mendengarnya pun istiqomah. Dipanjangkan usia, diberi oleh Allah kesehatan, dan diberi pemahaman oleh Allah yang baik. Kemudian kita berselawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di ayat yang ke-41. Lanjutan tentang pesan Allah kepada Bani Israel. Karena diawali ya Bani Israel, berarti kan pesan kepada utamanya ayat ini di awalnya fungsinya kepada Bani Israel. Tapi sungguh pun disebutkan kepada Bani Israel, ayat itu pun juga tertuju kepada Allah. Isinya, pesannya sebenarnya pesan kepada kita juga. Nah, patang Allah diawali dengan pesan udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ingatnya di hati berarti lawan dari lupa. Ingatnya di lisan terus disebut-sebut. Jadi ingat terus nikmat Allah. Bahkan ada yang perlu kita ingat, dua hal yang perlu kita ingat, dan dua hal yang perlu kita lupakan. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada awak. Yang kedua, keburukan awak kepada orang lain. Itu perlu kita ingat. Yang perlu kita lupakan, kebaikan kita ke orang lain dan keburukan orang lain kepada awak. Jangan terbalik-balik. Kalau terbalik-balik, beda adanya. Jadi yang perlu kita ingat, utamanya dari yang tadi itu adalah ingat nikmat Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhi janji Allah. Ya, perintah Allah. Kalau perintah larangan kita penuhi perintahnya, kita tinggalkan larangannya, maka pun Allah akan memenuhi janji Allah, yaitu Allah janjikan surga dan kebaikan dunia akhirat. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada Allah kita takut. Itu intisari ayat yang ke-40. Nah, yang ke-41 kita cari Al-Quran kita, wa aminu dan aminu, berimanlah kalian, yakinlah kalian. Kalau satu orang amin, amina, aminu.
Aminu, berimanlah kalian semua Bani Israel, berimanlah. Bima, dengan apa-apa, anzaltu, yang telah aku turunkan. Jadi berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan. Musaddiqan, yang aku turunkan itu membenarkan. Saddaqa yusaddiqu musaddiqan, yang membenarkan. Lima, li, terhadap ma, apa-apa. Ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kalian. Wala, wa, dan la, jangan. Takunu, kalian ada. Nunnya hilang, harusnya takununa, nunnya dihilangkan karena fi'il nahi. La. Awwala, awal. Kafir, awal itu pertama. Kafir, orang yang ingkar. Bihi, dengannya. Jangan kalian ada menjadi orang-orang yang pertama ingkar, pertama kafir terhadapnya. Wala, dan wa, dan la, jangan tashtaru, kalian memperjualbelikan. Jangan kalian jual, tashtari, atau membeli. Tashtaru bi ayati, dengan ayat-ayatku. Jangan diperdagangkan ayat-ayatku. Samanan, harga. Qalila, yang sedikit, harga yang murah. Jangan jual beli ayat, sampean ayat terus ada harganya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya, wa, dan iyaya, kepadaku. Fattaqun, maka kalian bertakwalah kepadaku. Itu terjemahan kata per kata. Kini kita lihat tafsirnya. Walihada qala, karena inilah Allah berfirman, yakni bihil Quran alladzi unzila ala Muhammad. Berimanlah kalian, yakinlah kalian dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyil ummi, nabi yang buta huruf, al-arabi, orang Arab. Basyiran wa nadhiran wa sirajan munira. Al-Quran sebagai pembawa kabar gembira, nadhira, yang memberikan peringatan, sirajan munira, dan menjadi pelita yang menerangi. Mustamilan alal haqqi minallah, yang di dalamnya terdapat mencakup atas kebenaran dari Allah. Berimanlah kepada Al-Quran. Jadi ketika Bani Israel yang ada di Madinah dulu, kaum Yahudi yang ada di Madinah diingatkan oleh Rasulullah, karena mereka lah yang bertemu dengan Rasulullah. Ketika ayat turun, berimanlah kalian, berarti di tangan mereka ada kitab Taurat yang sedang mereka amalkan. Ada kitabnya. Nah, walaupun Al-Quran yang turun ini itu membenarkan kitab yang kalian punya sekarang, yang ada di musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Taurat yang kalian pegang sekarang. Dan begitu juga Injil yang kalian pegang sekarang. Periksalah betul apa yang ada di dalam kitab itu. Nah, Al-Quran yang turun ini membenarkan apa isinya. Kalau memang Al-Qurannya, kalau memang Injilnya atau Tauratnya memang belum dirubah-rubah. Taurat yang memang dahulu. Maka seperti kemarin dijelaskan, ada pesan akan kenabian Nabi Muhammad. Itu ahdi, tepatilah itu. Di dalamnya sudah ada keterangan bahwa akhir zaman itu Nabi akhir yang diturunkan oleh Allah, yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Maka beriman akan hal itu. Qalu Abu Aliyah rahimahullahu fi qaulihi ta'ala. Abu Aliyah, semoga Allah merahmatinya, berkata tentang ayat ini, potongan ayat, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Yaqulu ya ma'syara ahlil kitab, wahai sekalian ahlul kitab yang sudah Allah turunkan Alkitab kepadanya, yang pemilik Injil, pemilik Taurat. Aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Sudah beriman saja, ini ada yang baru nih. Kalau buku ini kok sudah ada revisinya. Nah,
Revisi terbarunya sudah ada, kenapa yang lama? Undang-undang kalau undang lah direvisi, lah diamandemen, masa amandemen yang lama? Yang terbaru kok pakai? Yang lagian yang terbaru kok mendukung, membenarkan yang sudah-sudah. Berarti ketika sudah ada yang baru, yang lama secara otomatis terhitung mulai tanggal ditetapkan, tidak berlaku lagi. Lagian isinya pun sama gitu. Hanya itu lebih lengkap, hanya itu lebih terperinci, karena berhubungan dengan akhir zaman. Jadi kalau sudah expire jangan digunakan lagi, karena adalah ado yang terbaru. Yaqulu li'annahum yajiduna Muhammadan maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Karena memang di Injil dan Taurat mereka ada keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wa aminu. Nah, bagi awak bagi kita memahami wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Model bentuk beriman kita kepada Al-Quran. Yakin awak. Itulah cara yakin awak dengan Al-Quran, tentu ya dengan kita pahami dulu. Ketika disebut basyira, kabar gembira. Kalau pengalaman pribadi yang coba mendapatkan kabar gembira itu, walaupun kabarnya baru, kita lah gembira, Pak. Sekiranya ada tahun 2005 balik, itu malam-malam baru tiba parkir atau di situ. Mau dapat email gitu ya. Emailnya selamat, Bapak menjadi salah satu peserta penerima beasiswa luar negeri tahun 2015. Email dari Kemenak RI. Karena memang sebelumnya lah ikut tes segala macam, sejumlah tes sampai ke Medan segala macam sampai ke Jakarta wawancaranya. Ketika mendengar kabar gembira itu kan dunia tuh. Itu rasanya merinding, itunya bahagia. Walaupun nantinya batal juga, kita tidak jadi berangkat. Tapi ketika mendengar kabar itu senangnya bukan main. Mungkin bagi kita masing-masing punya sesuatu yang walaupun tidak terjadi akhirnya, tapi ketika mendengar kabar gembira kita lah senang, dan itu sebuah kenikmatan. Nah, ketika Al-Quran mengatakan kabar gembira, baru menyikapinya. Harusnya lebih dari itu kan. Kalau Al-Quran Allah memberikan kabar gembira tentang surga, tentang kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keselamatan di alam kubur, keselamatan di mizan segala macam, syafaat Nabi, harusnya kita sedang gitu, bahwa besok akan minum telaga Al-Kausar. Tapi ketika mendengar berita itu seolah-olah biasa saja, maka tergantung awak yang berarti keyakinan awak yang bermasalah. Maka wa aminu, berimanlah, yakinlah ini janji Allah. Nah, supaya bisa yakin awak dengan janji Allah, tentu kita pelajari ya. Ini lagi berbahasa Arab. Itulah kajian kita setiap pagi kita terus yakin ketika Allah menjanjikan sesuatu dalam, misalnya manjaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap satu kebaikan dibalas oleh Allah 10. Ketika kita bersedekah pasti dibalas di Allah 10 kali lipat. Atau ketika kita beribadah salat berjemaah yang 5 waktu kata Rasulullah lebih baik 27 derajat daripada salat sendiri. Bagi kita kabar gembira bagi kita yang ingin percepatan atau akselerasi dalam amal ibadah kita. Nah, ketika biasa saja ya udahlah, biasalah orang yang biasa ke surau gitu. Awaklah di rumah. Kalau ada keinginan yang model itu, pemahaman yang model itu, apakah model itu yang disebut dengan wa aminu, orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, jadi koreksilah bahwa model keimanan kita kepada Al-Quran minimal diawali dengan membaca. Itu bentuk keimanan kita. Membaca, terus kita pahami. Nah, itu dalam rangka memahami lah. Jadi yang kita lakukan karena Allah, usaha, tidak ada yang lain selain ingin betul-betul mengimani, mempercayai, meyakini betul Al-Quran yang Allah turunkan ini. Itu poin yang pertama. Yang kedua, wala takunu awwala kafirin bih. Pesan Nabi, pesan Allah,
melalui Nabi Muhammad ke Bani Israel, janganlah kalian awwala fariqin kafir bihi, jangan menjadi kelompok yang ingkar terhadap Al-Quran. Yang jangan sampai awak lo dedengkotnya orang yang pertama menentang nado itu doa. Wala takunu awwala kafirin bih wa indakum fihi minal ilmi ma laysa inda ghairikum. Boleh jadi kita belum tahu le maknanya, kita lah menentang saja ndak itu doh. Padahal ada dalam Al-Quran. Cuman kita capek-capek saja menolak. Kalau model itu sikap yang perlu kita tekankan adalah ialah ambo belum tahu le, kalau model itu bisa ambo cari tahu dulu. Jangan sampai tiba-tiba awak le yang menjadi penentang Al-Quran. Wala takunu awwala kafirin bih. Karena itu yang berlaku waktu kepada Bani Israel dulu. Itu yang Allah ingatkan. Ay yaqulu wala takunu awwala man kafara bi Muhammadin. Bani Israel janganlah menjadi orang kelompok yang pertama ingkar, tidak meyakini akan kenabian kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai. Padahal di dalam Taurat sudah ada, di dalam Injil sudah ada bahwa Nabi Muhammad ada nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Ini makna yang disampaikan oleh Al-Hasan was-Sadi war-Rabi' bin Anas yang dipilih oleh Wakhtar ibnu Jarir. Bima anzaltu, jadi jangan menjadi orang yang pertama ingkar. Dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu. Jangan-jangan itu betul, jangan-jangan itu salah. Jadi jangan sampai hendak tu doh, hendak sesuai tu doh. Sebelum kita memikirkannya, mempelajarinya. Itu secara sikap. Jangan Bani Israel menjadi orang yang pertama ingkar. Harusnya ketika kebaikan kita yang pertama beriman harusnya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kalau dalam kitab Jami'ul Ahkamul Quran agak panjang kajinya. Jangan menjual ayat dengan harga yang murah. Ya, misal ya, apakah itu termasuk ambo sampaikan satu ayat, dua ayat, terus beko pengurus bagi amplop, berarti kalau tujuannya itu amplopnya atau isi amplopnya, apakah sama dengan jual beli ayat? Disampaikan saya dikira orang putih. Kalau nak mau sampaikan, tentu tidak ada. Apakah itu yang dimaksudkan dalam ayat ini? Sebab secara lahir ya, kecuali pun terjemahan, jangan menjual ayat dengan harga yang murah. Apakah harga murah hendak nio, harga mahal boleh gitu? Makanya ada yang menawar, kalau mau ceramah 70 juta, karena harga sedikit tidak boleh. Kan bisa dibelok-belokan model itu kan. Makanya kita cari tafsir. Yaqulu la ta'tadau 'anil imani bi ayati wa tasdiqi rasuli bid dunya wa syahwatiha fa innaha qalilatun faniyatun. Allah berfirman, jadi menurut Ibnu Katsir, la ta'tadau 'anil iman. Jangan jual iman dengan ayat-ayat ku ini dan mentasdik dengan membenarkan Rasulullah ke ayat-ayat Allah, terus keimanan dengan Nabi Muhammad diganti dengan uang saja. Berarti ada oknum-oknum di kalangan Bani Israel yang menyembunyikan ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad. Kalau di kaluan beko pindah ke Muhammad Nabi awak tu yang menjadi ulamanya, penyampainya tu tidak dihiraukan karena lah doya Rasul gitu. Nyo sembunyikanlah, atau boleh jadi pemimpinnya yang membayar ulamanya yang tahu akan tadi bersedialah dengan dikasih uang tutup mulut supaya jangan sampaikan kebenaran. Nah, uangnya tadi itu berarti dengan harta dunia, dengan perhiasan dunia, hanya sedikit mau menukar kebenaran.
itu dia. Itu makna yang pertama. Jadi kalau misalnya awak berceramah aja sampai ni kau. Kalau pak sampai ni kau tu bahaya kau mau pitih jangan sampean kebaikan. Sampean yang biasa-biasa aja lah. Ketika diterima itu maksud wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Mengganti kebaikan dengan harga yang sedikit. Oke lah dia 10 juta, dia 50 juta. Berarti gara-gara 50 juta tadi kebaikan tidak disampaikan. Berarti itu yang menjual beli ayat. Menjual ayat namanya itu. Berani gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, itulah payah tuh. Itu yang berlaku dulu di Bani Israel. Bahkan mungkin sengaja dihapus. Padahal kebenaran itu ada di kitab mereka. Kenapa? Fa innaha qalilatun faniyah. Di dunia ini sedikit apapun, sabuilah. Barana banyak harta di dunia sedikit faniyah bahkan akan lenyap. Habis lah itu mah, naik satu, nak pergi satu ke dalam kubur. Dan cepat habis saja, faniyah, enggak akan kekal. Su'ila Al-Hasanu Al-Bisri an qawlihi ta'ala. Hasan Al-Bisri ditanya tentang apa itu maksudnya thamanan qalila, harga yang sedikit itu apa? Thamanun qalil ad-dunya bihazafirah, dunia dan perhiasannya dan kekayaan yang ada di dalamnya. Maka wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan jual ayat dengan harga yang sedikit. Inna ayatahu kitabahu alladhi unzila ilaihim. Ayat yang dimaksud adalah ayat yang diturunkan, yaitu Al-Quran, dengan harga yang murah. Wa inna thamanal qalil ad-dunya wa syahwataha. Karena hanya syahwat, ingin berkuasa, ingin harta, rela menjual ayat. Ini maksud yang utama. Terus menurut As-Sadi, makna dari wala tashtaru bi ayati thamanan qalila adalah la ta'khudhu tam'an qalilan. Jangan kalian mengambil rasa yang sedikit, kenikmatan yang sedikit. Wala taktumu ismallah. Jangan menyembunyikan nama Allah. Fadzalika tam'u huwa tsaman. Jadi rasa yang sedikit, kepuasan yang sedikit, kesenangan yang sejenak kita ganti dengan kebenaran dari ayat-ayat Allah. Jangan. Atau makna yang kedua, wala ta'khudhu alaihi ajran. Jangan ambil upah daripadanya. Disampaikan ayat lalu berharap digaji oleh orang tu. Mau sampaikan kini gua, tu bekomu narimo dari orang yang hadir. Wala ta'khudhu. Itu sama dengan jual beli. Wa huwa maktubu indahum fil kitabil awal ya bani Adam alaihi majjanan. Padahal Allah sudah berkata dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, ilmu majjanan. Ilmu itu gratis. Kama 'allamtu majjanan. Sebagaimana aku juga mengajar. Engkau dulu, Nabi Adam dulu nggak ada bayarannya, nggak ada upahnya. Wakila maknahu la ta'tadau anil bayani wal idahi wa nashri ilmin nafi' fin nas bil kitmani wal labs. Tetapi maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah jangan jual belikan, kita menjelaskan sesuatu, kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat bagi manusia dengan menyembunyikan kebenaran yang hakiki. Itu dia. Kalau ndak mau sampean gua, nio mau sampean, ya mau sampean atau sekian dulu. Agiah dulu. Kalau ndak diagiah ndak mau sampean, itu menjual dengan sengaja dikitman, disembunyikan supaya apa? Supaya orang membayarnya. Walitastamiru ala riyasatikum fid dunyal qalil al-haqirah waz-zailah an qarib. Alasannya adalah alasan dunia saja. Jadi simpan. Harusnya bagi penceramah, pendakwah, ya dah sampaikan saja. Tujuannya bukan balasannya, upahnya, tapi apa? Ujiannya menyebarkan ilmu Allah.
Makanya ada pun QR code yang tampil di layar itu bukan untuk pribadiamu, itu untuk wakaf. Kadang orang susah nyari baca kita mau wakaf. Ini ketika nyo mencari rekaman kok, nyo tinggal scan, nyo bisa langsung berwakaf ke surau. Nah. Jadi wala tashtaru, jangan ngambil upah dari perihal tentang mengajarkan Al-Qur'an. Namun, ada namunnya. Dalam Sunan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat hadis, man ta'allama ilman, siapa yang belajar, tidak hanya mengajar, siapa yang belajar ilmu, mimma yubtagha fi bihi wajhallahi, harusnya ilmu itu bisa Allah senang kepadanya, Allah ridho kepadanya, mencari ridhonya Allah. Akan tetapi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, akan tetapi niat yang belajar beda. Inginnya ketika sudah belajar dapat ilmu yang bisa membahagiakannya di dunia, nyo dapat jatah di dunia, dapat gaji di dunia, dapat kedudukan di dunia. Menuntut ilmu untuk dunia. Jadi tidak hanya yang menyampai tashtaru bi ayati thamanan qalila, tidak hanya yang pendakwah, ustaz, penceramah, tuanku, tidak. Orang yang menuntut ilmu pun tujuannya nyo tahu apa nyo sampai kan dapat lo nyo tuh. Atau dengan mencari nyo dapat ilmu terus nyo beraja karajo, dengan karajo terpek biti kan untuk dunia. Kedua-duanya kan orang yang menuntut ilmu harusnya mencari ridha Allah, tapi nyo inginkan bagian dari dunia, lam yarah raihatal jannah yaumal qiyamah, nyo tidak akan bisa merasakan menciumi bau surga. Jangan masuknya baunya saja, nak tabaun dah. Belajar menikmati makanan. Kok kini pas mana kini kemana ada kiasan. Karena penyakit virus kan nak tabaun ada. Barang coba. Jangan merasakannya baun harum makanannya nak tabaun. Aku sarugo yang jaraknya sekian puluhan tahun, ribuan tahun bahkan berjalan kaki lah tabaun aroma surga. Kau nak tabaun aja, berarti jangan baunya masuk surga pun tak bisa. Kalau menuntut ilmu tujuannya untuk mendapatkan bagian di dunia. Saking betul-betul kita harapannya apapun yang kita lakukan, mengajar atau diajar, menjadi guru, menjadi murid, tujuannya adalah Allah saja. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jadi tidak hanya guru, murid pun disasar oleh ayat ini. Jadi jangan dengan yang sedikit, yang singkat, yang akan hilang, itu tujuan apa? Tujuan kita bukan itu, tujuan kita Allah. Jadi fa in kana qad ta'ayyana 'alaihi fala yajuzu ay ya'khudha 'alaihi ajra. Kalau sekiranya disyaratkan dari awal, ambo kalau ndak 1 juta sekali duduk, ambo ndak akan mau sampaikan ke dah. Fala yajuzu, itu ndak boleh. Itu jelas tidak boleh. Tapi sekiranya dia diberi min baitil mal, dari baitul mal atau dari wakaf yang terkumpul, kan sudah menjadi harta masyarakat tuh, harta umat tuh. Dari harta umat itu diberikan kepada yang mengajar, itu diwayajuzu, dan itu dibolehkan. Nah, sebab apa? Ma yaqumu bihi haluhu wa iyaluhu. Sebab adalah ketika nyo mengajar, harusnya nyo bisa berkarajo di tempat yang lain, nyo bisa mencari bau saho. Tapi karena karena kesempatan bau saho itu terhalang oleh nyo ingin mengajar orang lain, menyebarkan ilmu Allah, sehingga karajonyo tentu terabaikan. Maka orang yang seperti ini boleh untuk apa? Untuk diberi dari harta baitul mal. Ini Inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhurul ulama. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama, kama fi sahihil Bukhari, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id riwayat hadisnya dalam kisah fi qissatil ladhi Ubadah bin Samit, sahabat Ubadah bin Samit, annahu allama rajulan, bahwasanya ia mengajar seseorang min ahli sufah, dari ahli sufah,
syai'an minal Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an, lalu dihadiahkan kepadanya kausan, satu hadiah. Katikolah beraja diagi hadiah. Jadi kemudian kinilah pembacaan Al-Qur'an, terus beko ada yang bagi hadiah kamu. Terus ditanya kepada Rasulullah, bagaimana ini ya Rasulullah? Fasa'ala anhu Rasulullah. Ia bertanya kepada Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, fa in ahbabta an tutawwaqa biqausin min nar faqbalhu. Kalau sekiranya kamu ingin nanti di akhirat di neraka dikasih beban berat atau disetrika punggungmu dengannya, ambillah. Jadi memang niat dalam mengajar itu memang harus karena Allah. Adapun nanti diberi oleh orang hadiah, maka ada sebagian ulama yang memang tidak mau diberikan bisyarah atau apalah amplop lah. Jadi kecuali kalau disebutkan di sini min baitil mal, bukan dari gara-gara nyoko ko agih. Dia jangka wa agihnya. Itu hati-hati. Kalau niatannya itulah salah. Jadi yang walaupun ulama mengatakan, sebagian ulama dibolehkan, sebab ada sahabat juga yang waktu dulu memberikan hadiah dan diterimanya. Fa in sahha isnadu fa huwa mahmul 'inda katsir minal ulama. Cuman hadis yang barusan itu mahmul inda katsir minal ulama. Ada status hadisnya yang bermasalah. Wallahu alam. Fa amma idza kana min awalil amri 'ala ta'lim bil ujra fa innahu yasihu. Kalau sekiranya lah menjadi persyaratan misalnya dalam pendidikan, nah itu beda lagi. Karena biayanya tidak hanya untuk guru saja, ada pendidikan untuk gedung segala macam. Yang jelas maksudnya kalau makna yang pertama tadi jual beli karena menyembunyikan, kalau ndak diurge upah kok mau tahu rahasia kok, atau jadi mencari mengakal-akali agar kebenaran tidak muncul. Itu makna yang utama. Adapun jual beli ayat, misalnya ketika berceramah, ketika mengajarkan Al-Quran, terus kita bayar upah, dan upahnya pun untuk transportasi pengganti, karena boleh jadi ketika ndak majanya bisa menghasilkan uang untuk keluarganya, menafkah, karena ini mengajar, maka kesempatan untuk membiayai keluarga itu tidak cukup, maka ambillah dari baitul mal, dari harta yang sudah terkumpul milik umat, berikan kepadanya, dan itu dibolehkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dan mayoritas ulama. Karena itu bukan bertujuan untuk jual beli ayat. Nah, itu maksudnya yang menjual ayat itu. Wa iyaya fattaqun. Bagaimanapun hanya kepadakulah, kata Allah, kalian bertakwa. Hati-hati. Nah, hati-hati. Makanya niatnya adalah ya karena Allah saja. Jadi yang mendengar pun belajar untuk tidak tujuannya dunia, dan yang menyampaikan pun belajar untuk tidak dunia. Kenapa rugi ya, Pak? Karena ya sangene yang wak dapat. Baranalah gitu ya di dunia. Tapi kalau tujuannya akhirat, memperkuat iman nawa, memperkuat keyakinan nawa, bertambah dekat ke Allah, itu lebih mahal harganya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah besok kita sambung ayat yang ke-42. Jadi ringkasannya, beriman kepada Allah terhadap Al-Quran, belajar bahas supaya yang isinya kabar gembira, yo mengembirakan awak. Ketika isinya tentang peringatan, yo awak menjadi teringat awak, menjadi teringatkan awak, aku bahaya kau mah, kau bisa bermasalah, bisa di akhirat. Nah, caranya adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Nah, salah satu pilihan awak adalah di surau awak atau di surau milenial kalau yang online-nya. Yang kedua, wala takunu awwala kafirin bih. Dalam bersikap jangan sampai yang menjadi orang yang awal ingkar. Orang yang pertama tidak ingin berbuat kebaikan atau bahkan menentang isi Al-Quran. Jangan. Yang ketiga, jangan menjual ayat dengan harga yang murah. Nah, kita andoan supaya orang tetap elok kawak, padahal kau harus disampaikan. Kalau kebenaran harus disampaikan. Jangan gara-gara dia di riswah, disogok sehingga nak mau menyampaikan kebenaran. Atau yang mendengar, yang belajar pun tujuannya hanya untuk dunia saja, padahal harusnya untuk akhirat.
Makanya yang sedang kuliah di tempat yang umum, ya, kuliah di kedokteran, ada anak cucu kemanakan ingat, bukan untuk selesai skor pek kerajo. Jangan itu, kalau itu bahaya kalau model bunyinya. Bau surga ndak tercium. Harusnya bahas supaya ancak anunya, lapisannya gitu, bungkuhnya. Ketika kita beraja bermanfaat. Mah bisa ada yang berubah itu orang yang lemah ekonominya, yaudah gratisan saja karena bawa nih membantu. Biasanya orang-orang yang model kok ikut yang laris manis ya, kalau jadi dokter gitu ya, yang ada usaha. Kenapa? Nyu ilmunya bukan hanya untuk dunia ya, nyu untuk bisa membantu orang lain dan untuk di akhirat. Wa iyaya fattaqun. Kita hanya bertakwa, yang Allah suruh itulah yang kita kerajaan. Kita hanya mengerjakan apa yang Allah suruh, yang Allah larang itu yang kita tinggalkan. Kita meninggalkan karena Allah yang melarang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang cinta kepada dan yakin kepada Al-Qur'an sehingga bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.